Shalom dan selamat siang bagi kita semua. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu, dosen, staf dan rekan-rekan mahasiswa S1, S2, dan S3 STT Muria, baik yang hadir secara tatap muka maupun yang mengikuti link Zoom yang telah disediakan oleh Yayasan Skriptura Indonesia. Hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, kita dipertemukan dalam acara sosialisasi Yayasan Skriptura Indonesia sekaligus launching aplikasi Interlinear Skriptura Full Version yang diselenggarakan oleh Yayasan Skriptura Indonesia sebagai bentuk kontribusi bagi pengembangan studi kitab suci. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Farley Roy and Lempoy. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih buat momentum yang baik pada hari ini di mana kami akan mendapatkan sharing dari Yayasan Skriptura berkaitan dengan pengetahuan melalui teknologi digital yang dikembangkan oleh mereka untuk memahami firman Tuhan dan juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk kami belajar literatur Kristiani melalui digital. Kami berdoa Tuhan biarlah program literasi yang mereka sedang susun atau sudah susun diberkati Tuhan sehingga memberi manfaat yang maksimal bagi kami semuanya baik sebagai dosen, sebagai staf, dan lebih khusus untuk seluruh mahasiswa baik untuk prodi S1, S2, dan S3. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong momentum ini sehingga apa yang kami lakukan bersama mencapai hasil yang optimal dan maksimal. Berkati tim dari Yayasan Skriptura dan media yang mereka gunakan dan juga materi yang mereka sudah siapkan. Kami memohon berkat kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus akan memimpin pertemuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sehingga berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih kepada Bapak Farley Roy yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya, kita akan mendengar penjelasan mengenai visi misi Yayasan Skriptura Indonesia. Tujuan pengembangan aplikasi Interlinear Skriptura, dilanjutkan presentasi teknis mengenai fitur dan fungsi, serta diskusi panel tentang kontribusinya bagi studi teologi. Kepada Bapak Jenry Mandey dan tim Skriptura Indonesia, kami persilahkan. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung saja memperkenalkan apa itu Yayasan Skriptura yang sebenarnya sudah banyak yang cukup kenal, tetapi kami mau mempertajam lagi apa itu Yayasan Skriptura dan pekerjaan yang kami lakukan di dalamnya, dan terutama yang menjadi puncak di dalam sosialisasi ini yaitu pengenalan akan aplikasi full interlinear, perjanjian lama dan perjanjian baru, untuk di-launchingkan di hari ini. Karena pertama kali kita akan menggunakan aplikasi tersebut, tapi berkaitan dengan aplikasi nanti akan dijelaskan oleh saudara kita, Francisca Simanjuntak, dan kita juga akan ada tanya jawab. Baik, berkaitan dengan Skriptura, kita langsung saja tampilkan websitenya. Bapak Ibu yang mau mengetahui apa yang dikerjakan oleh Skriptura, semuanya sudah ada di dalam website kita, yaitu website www.skriptura.id. Jadi www.skriptura.id.
Nah, aplikasi kita ini dapat kita lihat langsung di internet, kemudian oke. Skriptura ini tujuannya adalah yaitu dengan satu visi besar, memperkenalkan kitab suci Ibrani, Alkitab Ibrani, atau juga yang disebut dengan Perjanjian Lama, serta Perjanjian Baru dan Apokrifa, atau tulisan-tulisan berkaitan dengan teks kitab suci yang tidak ada di dalam kanon, walaupun dalam tradisi beberapa gereja yang lain, misalnya Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks, menggunakan teks-teks yang lain tersebut sebagai bagian dari kitab suci, yaitu kitab suci Perjanjian Lama. Tiga bagian ini kita mau perkenalkan ke dalam bahasa aslinya ke dalam konteks Indonesia. Artinya banyak yang sudah mengenal teks-teks kitab suci berkaitan dengan budaya asli, teks asli, bahasa asli kitab suci, tetapi banyak yang harus diakses dengan bahasa asing bukan bahasa Indonesia. Paling banyak berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Ibrani, ada juga yang berbahasa Jerman. Tiga bahasa ini yang dominan memperkenalkan dunia kitab suci, tetapi masih sangat sedikit dengan berbahasa Indonesia. Nah, kita langsung ke bagian apa yang kita lakukan di dalam skriptura ini secara singkat akan saya jelaskan. Mari kita masuk ke bagian tentang kami ini. Ada videonya kita bisa tonton sedikit dalam waktu 3 menit dan saya akan jelaskan secara lisan juga, bisa diperbesar.
Baik, berdasarkan video yang sudah kita tonton bersama tadi sebenarnya sudah merangkum, tetapi saya jelaskan lebih detail sedikit sebelum kita launching berkaitan dengan aplikasi Scriptura ini, Interlinear Scriptura. Jadi Scriptura, Yayasan Scriptura ini bergerak dalam bidang biblika. Dalam kampus-kampus teologi yang lain biasanya menjadi bagian dari kampus teologi di bawah LPPM, yaitu pusat studi. Yang menjadi pokoknya adalah pusat studi biblika. Tetapi karena kita ingin membawa brand yang lebih netral dan ingin memperkenalkan proyek ini ke seluruh Indonesia, maka dari Yayasan Moriah menunjuk Yayasan Scriptura untuk berdiri sendiri sebagai pusat studi biblika. Yang kami kerjakan adalah seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, yaitu Interlinear yang saat ini akan kita launching. Kegiatan Interlinear adalah tonggak awal dari Scriptura ketika kami berdiri pertama kali di bulan Agustus 2016. Kami membuat Interlinear bukan hanya sekedar terjemahan, karena proses penerjemahan kitab suci sudah dilakukan oleh beberapa lembaga yang besar di Indonesia, termasuk yang paling besar adalah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Kemudian ada penerjemahan beberapa bahasa daerah, beberapa proyek bahasa daerah dari lembaga Wycliffe dan Kartidaya. Saya terlibat dengan Wycliffe dan terlibat juga dengan LAI dalam beberapa proyek terjemahan bahasa daerah. Termasuk proyek TB2 yang juga kami terlibat di dalam sosialisasi TB2 tersebut. Nah, kami tidak bergerak di bidang itu. Bidang terjemahan biarlah kita serahkan kepada bagian yang lain. Kita menerjemahkan juga, tetapi utamanya bukanlah terjemahannya. Sekali lagi, utama dari Interlinear adalah kepada teks aslinya dengan ada bantuan terjemahan, morfologi, dan terjemahan per ayat. Untuk memperkenalkan tujuan utama sekali lagi Interlinear ini adalah untuk teks aslinya dan bahasa aslinya dari kitab suci kita. Karena sekali lagi kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah yang berbahasa asli. Ketika sudah diterjemahkan, maka dia sudah ditafsirkan. Dia melalui proses penafsiran. Sekali lagi, inti dan isi konten kitab suci bisa kita temukan dalam terjemahan, tetapi kitab sucinya sendiri adalah di dalam bahasa aslinya, yakni berbahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Oke, selain dari pembuatan Interlinear, kami juga membuat publishing buku-buku teologi yang bekerja sama dengan beberapa penerbit luar, termasuk yang kemarin kita kerjasama dengan BPK Gunung Mulia, walaupun kerjasama tersebut tidak kita lanjutkan. Ada beberapa yang kami wadahi dari hasil penelitian dosen-dosen STT Moriah dan juga mahasiswa untuk menerbitkan buku-buku teologi. Sebenarnya awalnya orientasi kami adalah buku-buku bersifat biblika, tetapi karena kami mau membuka lebih luas lagi, maka berbagai pendekatan yang lain dari ilmu teologi juga kami bisa terbitkan lewat publishing buku-buku Scriptura. Kemudian selain publishing buku-buku, kita memiliki kajian dan sosialitas biblika, yakni yang kita lakukan sekali setiap semester, kerjasama dengan STT Moriah, dengan LPPM, dan kita mengundang pembicara-pembicara, profesor-profesor dari luar untuk bisa memberikan materi, dan pendekatan utama yaitu sekali lagi biblika. Banyak pendekatan biblika, karena itu kita menampung berbagai pendekatan. Walaupun sekali lagi orientasi Scriptura lebih kepada orientasi kepada pendekatan sejarahnya. Bagaimana teks itu terbentuk dan bagaimana teks itu dibaca sesuai dengan konteksnya. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah pengumpulan dan pendataan manuskrip biblika, yang mana bisa kita dapatkan di bagian ini. Bisa kita ke bagian manuskrip. Bapak Ibu yang mau mengenal teks aslinya yang ditulis dalam bahasa aslinya, masih dalam perkamen, masih dengan tinta di atas papirus, bisa langsung mengunjungi website Scriptura, gratis, bisa diakses dan bisa dibaca dengan kualitas tinggi. Yaitu kita membagi tentunya dua bagian kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tanakh,
yang walaupun ada juga bagian-bagian apokrifa yang kami kumpulkan, termasuk di dalam Kodeks Sinaiticus. Kita mengumpulkan yang berbahasa Ibrani, Leningradensis, yang ada juga bahasa Aram, Aleppo, Kodeks Aleppo, kemudian Sinaiticus yang berbahasa Yunani, Gulungan Laut Mati, masih sampai di kitab Taurat, kemudian Gulungan Kitab Yesaya Besar, yang berbahasa Ibrani, yang ditemukan juga di sekitaran wilayah Qumran. Dan misalnya kita bisa mengklik di Kodeks Leningrad, kita membagi juga dari 3 bagian Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan misalnya di Nevi'im bisa kita buka, salah satunya bisa, contohnya adalah ketika kita mengklik, kita bisa melihat perhalaman, dan di perhalaman tersebut sudah ada keterangan bagian mana yang bisa kita akses. Artinya untuk pekerjaan Biblika kita bisa membaca secara langsung, terutama untuk kerja teks kritik. Karena sebelum kita memulai pekerjaan Biblika, pekerjaan menafsir, sebenarnya langkah awalnya adalah yang menjadi aturan baku harusnya teks tersebut diperhatikan secara teks kritik. Artinya bagaimana varian teksnya muncul. Nah, seringkali kita langsung masuk ke penafsiran dari teks asli, bahasa asli, ambil BHS dan lain sebagainya. Tetapi, atau Bible Works, tetapi kita lupa bahwa teks itu punya variannya. Nah, ini ada dalam ilmu namanya teks kritik. Nah, bisa diambil di sini, karena itu, ini agak lambat ya. Bisa diklik misalnya, di bagiannya langsung tertera di atas perkamen, berbahasa asli, bahasa Ibrani. Dan juga begitu dengan Perjanjian Baru, kita juga memiliki kumpulan koleksi dalam bahasa aslinya dari beberapa kodeks. Oke, karena lambat kita kembali saja. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website kita. Kita kembali ke tentang kami. Oh, internet agak lambat di sini. Bandingkan dengan Matana, di sini agak lebih lambat ya, sedikit daripada di lantai 7. Oke, kita kembali ke tentang kami tadi. Nah, Perjanjian Baru juga ada dalam bahasa Yunani, untuk menghemat waktu kita langsung saja. Selain pengumpulan dan pendataan manuskrip Biblika, yang tujuan besar kami adalah semua, walaupun proyek ini akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi kami berencana untuk mengumpulkan semua sampai yang paling kecil-kecil. Sudah didata dan menjadi open source yang ada di aplikasi website-website dari Israel. Tetapi sayangnya karena di Israel banyak yang diblok oleh pemerintah Indonesia, kami juga mencari akses untuk bisa menyimpan itu dari gulungan-gulungan laut mati tersebut. Puji Tuhan kita bisa dapat akses dan kita bisa mengumpulkannya masuk ke dalam website kita. Yang terakhir sebelum kita ke interlinear, yaitu Bible Gallery, bagi Bapak Ibu, adik-adik yang sudah pernah ke P3, dan harus, bukan cuma sekali, karena pusat perpustakaan kita sebenarnya ada di P3. Di sini adalah cabang. Nama perpustakaan kita adalah Z Handiman Library. Pusatnya ada di P3, cabangnya ada di sini. Memang yang paling banyak dikunjungi di sini, tetapi pusatnya, sekali lagi, pusat perpustakaan kita adalah di P3. Dan harus banyak berkunjung ke sana. Memang akses untuk ke sana agak ribet, apalagi yang jalan kaki. Nah, di dalam ruangan P3 tersebut, di pojoknya kita ada istilah perpustakaan Bible Corner, sudut kitab suci. Nah, di dalam sudut kitab suci ini kita punya The Bible Gallery. Kita bisa lakukan tur virtual dan kami mengacu kepada proyek yang dibuat oleh museum di Belanda, Museum Anne Frank di Amsterdam, yang punya virtual gallery seperti ini, dan kami meniru proyek tersebut untuk bisa membuatnya. Ini adalah prototipe yang ke depan visi besar dari Yayasan Moriah adalah membangun museum kitab suci yang besar. Dan kita setelah membuat prototipenya, beberapa tahun ke depan kalau dengan perkenan Tuhan kita bisa membuat museum tersebut dengan gedung sendiri, maka ini yang menjadi cikal bakalnya dan kami akan terus kembangkan proyek tersebut. Nah, Bapak Ibu, adik-adik bisa berkunjung ke sana, kita bisa lihat di sini ada Kodeks Alexandrinus kalau nggak salah ya, Sinaiticus ya. Kodeks Sinaiticus ada di sini, yang tadi kita sudah lihat itu sudah ada cetaknya juga, dan kami akan mencetak sebenarnya tahun ini proyeknya, tetapi karena efisiensi kita belum mencetak, yaitu Kodeks
Leningradensis. Kenapa Leningradensis? Karena disimpan di Museum Leningrad yang nama kotanya berubah menjadi Sankt Petersburg, yaitu di Rusia sekarang. Itu adalah kodeks kitab suci Ibrani terlengkap, tertua, dari Kejadian sampai 2 Tawarikh dalam bahasa Ibrani yang merupakan hasil dari tradisi Masora, memiliki huruf Ibrani dan memiliki tanda vokal serta tanda kantilasi lengkap semuanya dengan catatan-catatan aparatus. Paling lengkap dan paling tua yang ada di seluruh dunia. Yang tertua dan hampir lengkap ada Aleppo, kita juga punya. Tetapi yang Leningradensis akan kami kumpulkan, akan kami cetak dan akan dibuatkan juga di sini. Bapak Ibu bisa berkunjung dan membacanya secara langsung. Dengan dipegang walaupun itu adalah tiruan, tetapi setidaknya bisa melihat ukuran aslinya. Dan di sini juga ada koleksi-koleksi yang lain untuk belajar mengenai sejarah kitab suci, sejarah bahasa Ibrani, Yunani, dan lain sebagainya, sejarah manuskrip-manuskrip, shofar atau sangkakala yang orang bilang di terjemahan LAI, shofar, trompet menggunakan tanduk lembu, ada juga, dan tiruan dari yang seperti mahkota duri yang ada di dalam kisah mengenai Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Juga beberapa koleksi yang lain bisa digeser menggunakan kursor. Juga ada, dan ini perpustakaan kita di P3, dan ada sejarah mengenai bagaimana terbentuknya kitab suci dari masing-masing kitab juga ada. Jadi kita memberikan secara akses terbuka kepada setiap orang yang mau belajar bagaimana kitab suci itu terbentuk, bagaimana kitab suci kita jadi, bukan dengan pendekatan mitos, tetapi dengan pendekatan ilmiah akademik. Karena kita ada di dalam lingkup akademik. Artinya secara akademik bisa dipertanggungjawabkan dan secara keilmiahan juga bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita mempelajarinya tentunya harus melalui STT Moria. Skriptura tidak menyediakan itu. Skriptura hanya menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Oke, saya pikir ini bisa menjadi pengantar untuk kita mengenal mengenai apa yang dilakukan oleh Skriptura. Skriptura telah berdiri dari tahun 2016 sampai sekarang dan proyek interlinear baru selesai di hari inilah. Masih akan ada update terus-menerus, tetapi sekali lagi proyeknya sudah full, bisa diakses, bisa di-download melalui Google Store atau Google Play secara gratis. Ada iklan-iklan sedikit, tetapi itu tidak mengganggu. Mengenai aplikasi interlinear kita yang sudah lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, saya persilahkan kepada Saudari Francisca, Master Teologi, untuk bisa menjelaskan mengenai aplikasi ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Jendri. Ya, menindaklanjuti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Jendri, saya langsung saja. Sebelumnya kita sudah pernah launching untuk interlinear Perjanjian Lama. Hari ini kita akan launching interlinear Perjanjian Baru. Next. Kenal katanya maka sayang. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apakah teman-teman di sini Bapak Ibu sudah ada yang mendownload atau menginstal aplikasinya? Udah ya. Bagi yang belum, mungkin bisa sambil berjalan diinstal. Nah, apa sih interlinear ini? Mungkin kita bertanya-tanya ya. Saya sering mendapatkan pertanyaan ini, apa sih interlinear itu? Nah, bagi saya interlinear adalah alat bantu yang kita pakai dalam studi untuk mengidentifikasi kata. Nah, apa aja sih dia bagian-bagiannya? Misalnya ini di Perjanjian Baru. Oke, sorry. Pastikan aja. Yang tadi yang pertama.
Kita mulai, bagaimana sih cara menggunakan interlinear ini? Nah, langkah pertama yang paling sederhana, mari kita mulai dari ayat atau teks yang kita ingin baca atau ingin kita tahu. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Matius 1, kita pilih Matius 1, nah tombol atas itu adalah, yang bagian atas itu Matius 1 adalah navigasi, seperti yang bisa kita baca. Kemudian yang bisa ditunjuk nggak? Yang merah. Nah, yang itu morfologinya, yang Yunani kata per kata, ya yang ada. Morfologi itu adalah bentuk kata dari bentuk kata yang ada di situ. Apakah dia tensisnya apa atau katanya apa gitu, kasusnya apa untuk perjanjian baru bisa kita lihat di sana. Kemudian bagaimana sih cara bacanya, ada juga namanya itu transliterasi. Kemudian terjemahan kata per katanya ada di bawah, di itu yang di bawah morfologi. Kemudian satu lagi ada juga nomostrongnya. Semua keterangannya bisa teman-teman Bapak Ibu juga lihat di aplikasi dengan mengklik bagian misalnya, kalau bisa nggak sih live? Bisa diklik nggak? Bagian strong. Nah, teman-teman bisa lihat di sini keterangannya apa. Bisa diganti nggak kalau morfologi? Ini teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar huruf F, apa itu? F, P, P, A, N, N, P, tapi ada keterangannya. Kelas katanya apa, kemudian gramatikanya apa. Ya, sebagaimana umumnya bentuk morfologi. Next. Kembali ke yang tadi. Next. Ya, sama hal yang sudah pernah dijelaskan di perjanjian lama atau Tanak, hanya bedanya mungkin cara bacanya kalau Tanak dari kanan ke kiri, tapi kalau PB dari kiri ke kanan. Next. Udah tadi ya. Nah, teman-teman mahasiswa udah ada yang install belum? Boleh tahu nggak? Sudah? Boleh angkat tangan satu orang. Udah lihat bagian yang ini belum? Sudah ya? Nah, ini keterangannya bisa kita pilih tadi. Salah satu bisa dibilang bentuk navigasi lah ya. Nah, bentuk navigasi, kitab apa yang mau kita cari? Ya, supaya mempermudah teman-teman dalam melakukan bisa di dalam perjanjian lama kan ada studi hermeneutik, ada namanya studi kata. Nah, menurut saya ini salah satu alat bantu yang bisa digunakan dalam merumuskan tulisan mungkin atau khotbah mungkin atau tugas-tugas kuliah lainnya. Bisa dipilih kali ya. Sorry kalau sambil-sambil. Ya, kita pilih Injil, Matius. Teman-teman boleh pilih yang satu mahasiswa boleh mau ayat berapa. Sebagai bentuk contoh bagaimana menggunakan. Favorit. 28 ayat 19. Ya. Ya, begini teman-teman.
Kira-kira begini tampilannya, menurut saya nggak terlalu banyak yang bisa saya bagikan, karena sudah pernah sebelumnya, tidak jauh berbeda dari yang Tanak. Saya kira bukan hal yang baru ya. Hanya kabar baiknya hari ini keseluruhannya sudah bisa digunakan. Cukup menurut saya, kalau ada pertanyaan boleh. Ya. Ya. Kalau teknis mungkin bisa dijawab. Pengen langsung aja kali. Kalau boleh tahu bisa, nggak bisa kayak gimana? Boleh, saya lihat. Ya. Ya, uninstall dulu coba, uninstall, install lagi. Itu kayaknya yang lama deh. Ya. Ini kenapa? Ini yang baru-baru. Ya, bisa ya. Lalu deh. Mungkin yang di Zoom boleh bertanya, boleh raise hand. Oh, mau. Baik, jika ada yang ingin bertanya, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami persilahkan. Yang lain, boleh tunjuk tangan. Baik, kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya sebagai orang awam ya, ini keren banget loh. Iya, terbayang ini kalau mau khotbah, ya, kalau kita mau khotbah, kita nggak bisa tahu tafsirnya, sudah ada loh di sini ini sekarang. Dan ini kayaknya selain di STT Moria bisa juga itu dipromosikan ke kampus-kampus teologi lain. Keren banget. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin akan ditambahi Kak Friska. Makasih Bu. Menurut informasi yang saya dapat juga yang dibagikan oleh Pak Jendri di di internal Skriptura, bahkan mungkin pertemuan yang terbuka sebenarnya sudah dipromosiin Bu. Katanya teman-teman atau komunitas masyarakat di IAKN Manado sudah menggunakan Bu. Makasih Bu. Oh, iya Pak. Keunikannya. Sudah, oh ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sebenarnya udah pernah ditanya Pak ya waktu lalu. Saya jelaskan lagi ya. Keunikannya menurut saya belum ada yang menyediakannya dalam bahasa Indonesia. Konteks Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, bisa menggunakan ini. Tapi kalau teman-teman lebih milih bahasa Inggris juga boleh. Tidak ada larangan. Kita yang pertama kayaknya. Iya Pak ya. Kita yang pertama. Gimana Pak? Ya. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, kepada Kak Putra. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya hanya mau bertanya, ini sesuatu yang bagus tadi udah disampaikan oleh Ibu Sri, terus keunikannya yang lain pasti berbeda dengan yang lain. Dan yang mau saya tanyakan untuk bentuk kata morfologi dan juga strongnya tadi, bagaimana mempertanggungjawabkan hal itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, karena
ini kan pasti pas dalam pembentukannya kita tidak akan bisa meminimalisir human error begitu kan. Barangkali ada referensi yang bisa kami tahu untuk mempertanggungjawabkan bahwa semua dari struktur katanya tadi itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa namamu, aku lupa deh. Siapa namanya? Putra. Terima kasih Putra. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, Putra pernah ikut membantu mengerjakan ini. Jadi dia cukup tahu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kita menggunakan sumber salah satunya itu dari BW. Jadi menurut saya sumber itu cukup bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Kita hanya membantu menyediakan, mempermudah teman-teman semua, Bapak Ibu. Tapi BW bukan satu-satunya sumber ya, salah satu hanya untuk menjawab tadi masalah morfologi. Jadi bisa kita hanya mempermudah layanan supaya bisa digunakan dan memperkaya wawasan dan referensi lain lah untuk teman-teman semua gitu. Bagaimana Put? Oke, kasih. Ya Pak. Salah satu, ya nggak salah kali kalau ngomong ya, cita-cita besarnya Skriptura itu nanti kalau bisa, apa ya namanya kalau di laptop itu? Ya Windows Pak. Ya, cita-cita besarnya gitu. Apa yang pernah dilakukan BW10 yang sudah terhenti ya Pak ya, mudah-mudahan kita bisa lakukan hal yang kurang lebih lah kalau bisa. Di handphone Pak. Ini lifetime kok Pak. Ini lifetime. Apa Pak? Komentari. Mana nih aku jawab nggak? Hah? Baik, terima kasih Pak Harold untuk pertanyaannya. Fitur-fitur tambahan akan kami buat juga. Memang ada beberapa kekurangan pasti. Belum langsung 100% paling hebat. Belum lah. Termasuk kalian bisa lihat yaitu nomor strong belum masuk. Jadi aplikasi ini belum masuk nomor strongnya, kita masih akan masukkan. Kemudian PL sementara kita. PL sudah ada, tetapi kita masih sementara olah. Kemudian commentary kita berbeda tujuannya. Kita akan masuk ke buku-buku. Itu jadi sistemnya seperti Logos nantinya. Kalau Bibleworks dia benar-benar hanya aplikasi untuk analisis teks. Logos ketika kita klik di setiap bagian akan bisa link ke commentaries yang lain. Nah ini perlu pengembangan selanjutnya. Artinya buku-buku itu harus masuk dulu. Kalau kita masuk commentary ke situ tidak bisa diklaim ISBN. Begitu. Jadi supaya ada keuntungan juga untuk dosen yang meneliti dan menuliskan tafsiran. Nah, tafsiran ini kan sebaiknya dihasilkan dalam bentuk buku bukan di dalam aplikasi. Nah, kalau bentuk buku kita juga harus masukkan dulu dan itu tentunya perlu waktu. Logos masih berkembang sampai sekarang, tetapi harganya sangat mahal. Di perpustakaan kita beli juga, kita ada aplikasi Logos. Jadi bapak-bapak, ibu yang pernah menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi kitab suci mereknya Logos itu ada, tetapi yang kita bayar dengan beberapa fitur commentaries-nya itu seharga 1 miliar kalau nggak salah, cukup mahal. Dan sampai sekarang ada beberapa tambahan. Ini ada Pak Maredan juga dari perpustakaan kita, tentunya tahu berapa harga Logos. Karena itu perlu proses. Tetapi kita masih fokus dulu ke yang teks-teks. Nanti setelah semakin lengkap, ada aplikasi satu juga namanya Accordance. Kita juga punya mirip Logos, tetapi dia bisa bandingkan antar teks. Ya, kita berusaha untuk bisa jalan tengah, tetapi semuanya ini berbasis bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tidak bisa ganti bahasa, hanya bahasa Inggris. Terjemahan lain ada, tetapi fiturnya semuanya, morfologinya segala macam semua berbahasa Inggris. Tidak ada bahasa Jerman, tidak ada bahasa Ibrani, tidak ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia apalagi. Kita membuat dalam bahasa Indonesia untuk orang Indonesia bisa kenal, dan kalaupun bisa semakin banyak orang pakai, orang harus belajar bahasa Indonesia dulu baru bisa pakai itu. Artinya ini memperkaya dunia akademik
di seluruh dunia untuk memperkenalkan juga bahasa Indonesia. Saya pikir demikian ya. Gimana Pak? Ada bagiannya sendiri Pak. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin yang kita sapa yang ada di Zoom. Oh iya, sebagai informasi tambahan terlewat. Jadi terjemahan yang kita sajikan, baik itu terjemahan kata per kata maupun yang dibawa itu terjemahan mendekati harafiah. Jadi mungkin ketika membaca ada perasaan aneh gitu atau nggak biasa, ya mari teman-teman kita membiasakan diri. Gitu. Ada yang lain? Ya, ya kalau nanti apa namanya ada masukan, ya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan sebagai bentuk kontribusi sebagai pengguna user aplikasi kita, bisa scan ya, menyekan barcode ini, kalau bisa memberikan masukan sebanyak-banyaknya. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Jenry Mandey beserta tim Yayasan Skriptura atas pemaparan materi yang telah dibagikan. Dan pada saat ini kita tiba di penghujung acara. Hadirin sekalian, melalui semangat pelayanan dan pengabdian ini, besar harapan kita bahwa teknologi ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, serta mendukung kajian kitab suci yang lebih mendalam dan kontekstual. Dan untuk mengakhiri rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Tarisih. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suatu acara yang baik sekali untuk kita bersama menikmati. Dan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Kita akan berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan waktu yang sudah kami nikmati bersama, khususnya untuk sosialisasi daripada launching dari interlinear secara digital. Kami sungguh bangga dan sungguh bersyukur karena melalui karya ini Tuhan juga dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan kiranya interlinear ini boleh menjadi berkat bagi kami semua para mahasiswa dan juga masyarakat secara luas, bahkan Indonesia khususnya, karena ini interlinear yang juga dibangun dasar atas bahasa Indonesia. Kami memohon kiranya Tuhan terus memberkati Yayasan Skriptura sehingga makin hari makin dipakai Tuhan secara luar biasa dan banyak karya-karya yang lebih lagi yang akan ditampilkan nantinya. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati para tim yang ada di Skriptura dengan baik. Kiranya kemampuan demi kemampuan dan kesanggupan demi kesanggupan Tuhan terus nyatakan kepada semua tim yang ada, sehingga kerja keras yang mereka lakukan sungguh-sungguh adalah karena nama Tuhan kami ingin permuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Dari seluruh rangkaian acara pada hari ini kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengan demikian rangkaian sosialisasi Yayasan Skriptura Indonesia dan launching aplikasi interlinear Skriptura Full Version resmi berakhir. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari semua pihak. Dan sebelum berpisah, mari kita abadikan momen berharga ini. Jadi kami minta tim Skriptura dan para dosen dan staf STT Moria untuk maju ke depan mengambil foto bersama.
Kalau